kita akan belajar stop worrying and start living. Berhenti cemas dan mulailah hidup. Kita samakan dulu fondasi kita dari 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab janji Allah di dalam Dia adalah ya, dan di dalam Dia adalah amin, bagi kemuliaan Allah melalui kita. Ingat, di dalam Dia dan melalui kita. Janji Allah ya dan amin. Kalau kita tidak mendapatkan jawaban doa, kesalahan pasti di pihak kita, bukan di pihak Tuhan. Musa mengirimkan 12 pengintai untuk mengamat-amati tanah yang dijanjikan Tuhan. Tanah yang berlimpah susu dan madunya, itu yang dijanjikan Tuhan. Apa yang dilaporkan oleh 10 pengintai? Memang negeri yang kami intai itu luar biasa baiknya. Tetapi dengarkan. Bilangan 13 ayat 33, 10 pengintai berkata, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. 10 pengintai memilih memberontak terhadap Tuhan. Tidak sepakat dengan apa yang dikatakan Tuhan. Mereka bahkan melihat diri mereka seperti belalang. Bandingkan dengan Yosua dan Kaleb, 2 pengintai lainnya. Dalam bilangan 13 ayat 30. Mereka melihat hal yang sama. Tetapi Yosua dan Kaleb berbeda. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Kita pasti akan mengalahkannya. Itu kata Kaleb. Mereka melihat yang sama, tapi komentarnya berbeda. Bilangan 14 ayat 28 berkata, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Janji Allah ya dan amin. Jika kita di dalam Dia. Kita lihat 10 pengintai memilih berbeda, tidak setuju dengan Tuhan. Apa yang terjadi? 10 pengintai dan angkatan tua Israel tidak ada yang masuk ke tanah perjanjian. Karena mereka sepakat dengan 10 pengintai percaya bahwa diri mereka seperti belalang. Tetapi Yosua dan Kaleb masuk ke tanah perjanjian. 2 orang inilah dari angkatan tua yang masuk ke tanah perjanjian. Tanah yang berlimpah susu dan madunya. Bukan Tuhan yang tidak menjawab doa kita. Tetapi kita yang memilih. Apakah kita akan tetap di dalam Dia atau kita memilih memberontak terhadap mereka. Karena janji digenapi melalui kita. Pilihan ada di tangan kita. Kehendak bebas ada di tangan kita. Mengapa masalah timbul? Karena kita memilih untuk hidup tidak sesuai dengan jalan-jalan yang ditetapkan Tuhan. That's why hidup kita penuh masalah. Itulah sebabnya setiap kali kita mendengar firman, setiap kita baca Alkitab, setiap kita mendapatkan pengajaran, kita harus selalu bertobat. Apa artinya bertobat? Kalau dulunya saya berjalan ke jalan dosa dan kematian, sekarang
berbalik menuju jalan Tuhan dan kehidupan. Itulah yang namanya bertobat. Bertobat juga artinya mengubah mindset yang salah menjadi mindset yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Masalah itu sesuatu yang normal dalam kehidupan. Kata orang hanya di kuburan yang tidak ada masalah. Orang yang sudah mati yang tidak punya masalah. Selama kita masih hidup pasti ada masalah. Tetapi cara orang dunia meresponi masalah dengan cara orang-orang yang percaya dan sudah lahir baru seharusnya berbeda. Di mana bedanya? Next. Ketika kita belum lahir baru, hukum yang berlaku di dalam kehidupan kita adalah hukum dunia. Dalam gambar ini digambarkan diilustrasikan sebagai gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu gaya yang menarik segala sesuatu untuk tertarik ke bumi. Gaya tarik bumi. Hukum dosa dan maut yang membawa orang turun ke bawah. Itulah hukum dunia. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, lahir baru, Roh Allah tinggal di dalam kita dengan segala kekayaannya. Kita menjadi ciptaan baru. Ada hukum lain yang bekerja di dalam kehidupan kita, yaitu hukum kerajaan Allah. Ketika seseorang lahir baru, yang harus dilakukannya adalah renewing our mind. Memperbaiki pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan. Selaras dengan hukum-hukum kerajaan Allah. Jiwa yang isinya pikiran, emosi, kehendak diselaraskan dengan hukum kerajaan Allah. Ketika pikiran kita selaras dengan hukum kerajaan Allah, pesawat ini juga mengalami hukum gravitasi, parkir di bumi. Tetapi begitu kita bekerja sama dengan hukum kerajaan Allah, ada daya dorong ke atas yang menekan sayap pesawat. Semakin selaras pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, dengan hukum kerajaan Allah, daya dorong ke atas semakin besar. Hukum aerodinamika mengatakan, jika daya dorong ke atas jauh lebih besar daripada hukum gravitasi yang menekan sayap pesawat ke bawah, pesawat itu bisa terbang. Bandingkan, ketika saya dari Jakarta ke Surabaya naik mobil. Mobil ini ilustrasi hukum dunia, bisanya cuma di darat. Jakarta Surabaya saya naik mobil, saya butuh 10 jam minimal. Tetapi ketika saya naik pesawat Jakarta Surabaya cukup 1,5 jam. Artinya saya mendapat percepatan 1,5 dibanding 10, hampir 7 kali lipat. Coba kita cek dan recheck. Ketika saya di mobil, apa yang saya lakukan? Saya duduk manis. Ketika saya naik pesawat, apa yang saya lakukan? Sama, saya juga duduk manis. Tetapi karena saya di pesawat, saya tiba di Surabaya 7 kali lipat lebih cepat. Saya mengalami percepatan. Bukan karena hebatnya saya, tetapi karena saya bekerja sama dengan hukum kerajaan Allah. Seperti saya naik pesawat, saya mengalami percepatan. Ketika kita menggali kebenaran firman Tuhan, semakin mendalam. Mendapat revelation, pewahyuan,
semakin memahami, semakin mentaati, semakin bertindak sesuai dengan kebenaran firman Allah, daya dorong ke atas makin besar lagi. Ketika pesawat bisa terbang di atas ketinggian 40.000 kaki, itu dinamakan sweet spot, titik terbaik. Di sana udara sangat tipis. Pesawat bisa terbang jauh lebih cepat. Jakarta Surabaya cukup 1 jam sampai. 1 jam dibanding 10 jam naik mobil. Artinya saya mendapatkan percepatan 10 kali lipat. Bukan karena hebatnya saya melakukan hal yang natural. Tuhan melakukan yang supernatural karena saya bekerja sama dengan hukum kerajaan Allah. Saya mengalami percepatan 10 kali lipat. Siapa yang datang kopdar BBL? Terima kasih. Pada saat kopdar BBL, Imam dan Desi bersaksi. Mereka salah mengelola proyek, punya hutang yang sangat besar. Secara logika dunia, menurut hukum dunia, hutangnya itu perlu dicicil 13 tahun baru lunas. Tetapi Imam dan Desi itu sudah tahu kebenaran firman Tuhan dan memutuskan untuk taat, untuk bekerja sama dengan hukum kerajaan Allah. Mereka menjual rumah, menjual mobil, menjual aset-aset yang dimiliki untuk membayar hutang. Sisanya masih banyak, utangnya terlalu besar. Mereka bekerja melakukan hal-hal ya seperti umumnya seperti itu. Tidak ada yang spesial. Tetapi tiba-tiba suatu hari Imam bisa closing project. Hasil dari proyek itu cukup untuk melunasi sisa hutang. Menurut kesaksian Imam, dia butuh waktu 9 bulan saja, hutang yang seharusnya 13 tahun lunas dalam waktu 9 bulan. Karena dia taat dan bekerja sama dengan hukum kerajaan Allah. Ini bukti ketika kita bekerja sama dengan hukum kerajaan Allah, kita mengalami percepatan. Tidak hanya itu, ketika kita berbisnis, kita bekerja sama dengan toko sebelah yang dilakukan sama-sama jaga toko. Tetapi karena kita bekerja sama dengan hukum kerajaan Allah, Tuhan yang mempromosi kita. Tuhan menjadikan kita jadi outstanding. Sehingga kita mengalami pelipat gandaan 7 atau 10 kali lipat. Semua karena Tuhan, it's all about God, not us. Next, ketika kita mengalami masalah, kecenderungannya kita cemas. Apa itu cemas? Cemas itu memikirkan masalah terus-menerus. Dan cemas itu seperti lingkaran setan. Enggak jelas ujung pangkalnya, pokoknya takut aja. Tengah malam terbangun dengan keringat dingin, enggak bisa tidur lagi, kaget deg-degan. Itu cemas. Apa bedanya dengan peduli? Peduli itu sadar, aku punya masalah, tetapi fokus kepada solusinya. Orang cemas itu seperti orang duduk di kursi goyang. Gerak terus tapi enggak kemana-mana. Banyak orang ketika cemas, mereka tidak tahu bagaimana memutuskan kecemasan ini. Saya kasih tips. Ketika cemas, satu-satunya jalan, face the problem, hadapi permasalahannya. Ketika cemas, kita kan takut. Orang sakit. Lihat kemungkinan terburuknya apa.
Oke, sakit. Kemungkinan terburuknya mati. Tapi mati kita kan sudah lahir baru. Di kekekalan bersama Tuhan Yesus. Gak ada sakit, it's okay. Masalah keuangan, terburuknya apa? Habis-habisan. Tapi kan kita masih sehat. Bisa kerja, bisa mulai dari nol. Saya kasih tipsnya, ketika kita berani menerima kemungkinan terburuk, 75% kecemasan kita akan hilang. Berita baiknya 90% ketakutan kita itu tidak pernah terjadi. Jadi yang mati habis-habisan itu cuma 10%. 90%-nya gak bakalan terjadi. Jadi hadapi aja. Lingkaran setannya terputus, lalu apa yang harus kita lakukan? 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kita berdoa transfer beban kita kepada Tuhan. Kalau beban sudah ditransfer, gak usah diambil lagi. Kasih sama Tuhan, suruh Tuhan yang urusin. Terus kerjaan kita apa? Fokus, baca, pelajari. Karena kunci kemenangan kita ada di sini. Rema itu Tuhan bicaranya, bahasanya melalui ini. Kalau kita nggak ngerti ini ya nggak ngerti jalan keluar. Nggak akan kemana-mana. Setelah itu nggak usah nonton Netflix. Nonton aja video-video kesaksian. Bagaimana orang yang sakit sudah mau mati aja sembuh sama Tuhan. Ketika kita fokus kepada kehebatan Tuhan, kemampuan Tuhan. Tinggal tunggu waktu mujizat terjadi pada diri kita. Saya kasih contoh masalah yang kemarin kita bicarakan dalam Kopdar BBL. Ketika punya masalah keuangan, saran dari Tung Ning, penulis 6 keranjang 7 langkah itu apa? Persembahkan dulu kepada Tuhan. Yang pertama, aduh Bu Yeni, duit cuman sedikit, hutang besar kok suruh kasih Tuhan dulu, itu gimana? Saya kasih tahu rahasianya. Ketika kita mempersembahkan kepada Tuhan, gak peduli seberapa besarnya, itu tindakan ketaatan, itu tindakan iman. Ketika kita melakukan tindakan iman, buktikan sendiri, kita merasa suka dengan diri kita sendiri. Kita tahu, oh aku orang yang bisa dipercaya, aku taat loh sama Tuhan. Sikap mental kita berbeda. Ketika kita mempersembahkan dulu kepada Tuhan, artinya kita menabur benih. Kalau kita menabur benih, tinggal tunggu waktu, pasti panen. Tapi kalau kita nggak pernah nanam apa-apa, kapan mau panen? Kapan mau dapat solusi permasalahan? Gak mungkin. 2 Korintus 9 ayat 7. Maka hendaklah tiap-tiap orang memberi sesuai dengan kehendak hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan itu gak matok kita kok. Kalau ngasih harus berapa, enggak. Buat Tuhan bukan jumlahnya yang penting, tetapi motivasi dan ketaatan kita dalam melakukannya. Itu yang penting buat Tuhan. Yang kedua, sisihkan untuk tabungan. Aduh, sudah suruh kasih Tuhan, duit sedikit suruh nabung. Sama dengan yang pertama, tidak peduli seberapa banyak yang ditabung. Nabung 10.000 boleh, 100.000 boleh, berapapun. Tidak penting jumlahnya, tetapi ketika kita bisa disiplin dan konsisten menabung, percaya, sikap mental kita berbeda. Sekarang aku loh punya tabungan, meskipun kecil. Meskipun kecil,
Selamat datang Bu Monica, duduk depan saja monggo. Welcome dari Surabaya. Wow. Ketika kita memiliki tabungan, artinya ada sesuatu yang bisa dikelola. Berarti kita bisa belajar sekarang. Kalau dulunya cuma ngertinya punya utang, sekarang saya bisa belajar mengelola uang tabungan meskipun sedikit, bisa belajar berinvestasi. Yang ketiga, bayar kebutuhanmu. Gak cukup Bu Yeni, sudah tahu, pasti gak cukup. Karena itu tugas kamu cek dan recheck. Mana yang betul-betul penting dan yang enggak. Yang enggak coret-coret tunda. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Belajar untuk hidup tidak besar pasak daripada tiang. Ketika kita melakukannya, kita tahu kita sedang berjalan menuju kesuksesan. Sikap mental kita berbeda. Iman kita berbeda, PD kita juga berbeda ketemu orang. Saya punya tabungan loh sekarang. Yang keempat, kalau yang 1, 2, 3 sudah dilakukan, punya uang lebih, mau ikutan Pak Dolvi liburan ke luar negeri boleh. Kalau yang 1, 2, 3 belum, jangan sekali-kali mikir, coret itu. Amsal 22 ayat 7 berkata, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak yang menghutangi. Firman mengajarkan jangan berhutang. Kalau kamu berhutang kamu jadi budak. Kita nggak mau kan jadi budak. Tapi tanpa sadar karena berhutang kita jadi budak. Oleh karena itu kemarin Tungling mengajarkan hanya ada 2 hutang yang diizinkan. Hutang bisnis, hutang KPR. Itu pun harus dikelola dengan hati-hati, dengan bijaksana. Pastikan kita mampu membayarnya. Amsal 21 ayat 20 berkata, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Tetapi orang yang bebal memboroskannya. Orang yang tidak punya masalah hutang, tidak punya masalah keuangan, seringkali merasa fine saja. Sampai saya belajar ini, wow, kalau saya boros ternyata saya orang bebal. Kaget saya, boros itu artinya apa? Membelanjakan sesuatu untuk keinginan sesaat, untuk sesuatu yang tidak penting. Dan secara jujur seringkali kita begitu bukan? Beli sesuatu yang senang awalnya, euforia awalnya, setelah itu jadi sampah di rumah, menu-menuin rumah. Dibuang sayang, gak dibuang penuh rumahnya. Dan itulah orang bebal, kata firman Tuhan. Oleh karena itu kita pun perlu bertobat dari mindset kita yang salah. Karena uang, waktu, bakat, talenta, potensi kita, bahkan diri kita sendiri itu titipan Tuhan. Ingat pelajaran Bu Heni beberapa minggu yang lalu? Semua itu punya Tuhan. Dan suatu ketika kita harus mempertanggungjawabkannya ketika kita bertemu dengan Tuhan. Muka dengan muka. Apakah kita sudah menggunakan apa yang dititipkannya itu dengan sangat baik? Karena kita hanyalah pengelola. Lukas 16 ayat 10 sampai 11. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga
dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam mamon yang tidak jujur, dalam uang yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ternyata uang itu adalah yang terkecil dalam kerajaan Allah. Artinya kalau kita nggak mampu mengelola uang, sudah pasti kita nggak mampu mengelola hal-hal yang lebih besar. Hasil penelitian membuktikan orang-orang yang bermasalah dalam hal keuangan, pasti dia juga punya masalah dalam hal-hal lain kehidupannya. Bagaimana cara Tuhan melihat uang? Tuhan melihat uang itu hanya sebagai sarana untuk memenangkan jiwa-jiwa. Tuhan melihat potensi yang dititipkan kepada kita, endingnya itu yang dilihat Tuhan adalah jiwa-jiwa. Berapa banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaannya. Karena itu ketika kita sudah belajar begini, kita mesti bertobat. Menyesuaikan mindset kita yang lama, oh duit-duitku, terserah aku mau pakai buat apa gitu. Sekarang berubah cara kita memandang bahwa ini titipan Tuhan. Dan bagi Tuhan yang penting adalah jiwa-jiwa dan kemuliaan bagi namanya. Kita pun perlu bertobat. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah dengan menggunakan cara pikir yang sama yang kita gunakan ketika kita menciptakan masalah itu. Quote dari Albert Einstein. Apa maksudnya? Orang yang bermasalah dalam masalah keuangan, biasanya temannya juga orang-orang yang bermasalah dalam masalah keuangan. Karena rumusnya like attracts like. Orang menarik orang yang sejenisnya. Atau orang itu berusaha masuk ke level pergaulan yang terlalu tinggi. Supaya bisa diterima di lingkungan itu, dia spend uang lebih besar pasak daripada tiang. Kemungkinannya itu. Kalau sudah bermasalah dalam masalah keuangan, jangan minta saran dari orang yang punya utang, nggak bisa ngelunasin juga. Kita nggak akan menemukan solusi. Apa yang harus dilakukan? Cari expert, cari ahlinya. That's why kemarin kita undang Tungling, karena dia kan ahli dalam hal keuangan. Kita belajar dari ahlinya bagaimana cara mengelola uang yang benar sehingga orang yang bermasalah dalam hal keuangannya bisa keluar dari jerat hutang dan yang tidak bermasalah dalam keuangannya lebih bijak mengelola uangnya sehingga lebih efektif bagi kerajaan Allah. Atau belajar dari orang yang dulunya punya utang tapi sudah lulus, sudah keluar dari jerat hutang, sekarang bisnis sukses. Boleh tanya sama dia. Karena dia sudah tahu jalan keluarnya, kita tinggal mengikuti peta jalannya. Insanity, kegilaan, kata Einstein, melakukan hal yang sama berulang-ulang, tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Itu orang gila. Kalau kita enggak berubah tapi kepengen hasilnya berubah, itu kata Einstein orang gila. Itulah sebabnya kalau sakit, jangan bergaul sama orang sakit, enggak bakalan sembuh. Jangan bergaul sama orang-orang yang tidak percaya kesembuhan ilahi. Enggak bakalan dapat kesembuhan ilahi. Bergaulah dengan teman-teman TLW, BBL, Keris yang percaya kesembuhan ilahi dan banyak yang sudah menerima kesembuhan ilahi. Tinggal tunggu waktu, giliran kita pasti sembuh. Show me your friends, tunjukkan kepada saya teman-temanmu, saya akan menunjukkan kepada kamu masa depanmu. Hidup kita tidak akan lari jauh
dari kehidupan teman-teman kita. Yang dimaksud teman bukan cuma teman hangout, teman ngobrol waktu begini, tetapi juga buku-buku apa yang kita baca. Khotbah siapa yang kita dengarkan. Perkataan siapa yang kita anggap tinggi dan kita mau teladani. Itu semua akan menentukan ending kita di mana. Next. Tuhan ingin kita makmur, sehat, berkelimpahan. Matius 25 ayat 14 sampai 30 menceritakan ada seorang tuan yang akan pergi jauh. Dan dia memberikan kepada hamba-hambanya 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Lama setelah dia pergi, dia kembali. Dia meminta pertanggungjawaban kepada hamba-hambanya. Hamba dengan 5 talenta sudah mengembangkan uangnya menjadi 10 talenta. Kita lihat apa komentar dari sang tuan. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kalau kita mengembangkan apa yang dipercayakan kepada kita, kita disebut hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Kalau ingin diberkati, kalau ingin mengalami pelipat gandaan, ini kuncinya. Setia dalam perkara kecil, kerjakan dengan sangat baik, kita akan dipercaya dalam perkara yang besar. Dikatakan masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Hamba dengan 2 talenta juga melakukan hal yang sama. Mengembangkannya dapat 2 talenta lagi jadi 4 talenta. Tetapi hamba dengan 1 talenta menyembunyikan talentanya. Tidak mengembangkannya. Kita lihat apa komentar sang tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Ketika kita tidak mengembangkan talenta kita, ketika kita tidak memanfaatkan bakat kita. Seringkali kita berpikir bakat kan bakatku sendiri toh. Tidak dikembangkan maka sesungguhnya kita hamba yang jahat dan malas. Apapun yang Tuhan percayakan itu harus dikembangkan. Kita lihat bagaimana 1 talenta yang dimiliki oleh hamba ketiga ini diambil, diberikan kepada hamba yang punya 10 talenta. Hamba yang punya 10 talenta sekarang punya 11. Itulah cara pelipat gandaan dalam kerajaan Allah. Jangan salahkan Tuhan kalau saya kok enggak diberkati seperti yang lain. Kamu dikasih 1 aja enggak kamu kerjain kok. Enggak salah kan diambil toh akhirnya. Sebaliknya yang setia 10 masih dikasih bonus lagi 1. Tuhan senantiasa memberkati kita melalui apa yang ada di tangan kita. Meskipun yang di tangan kita kelihatannya enggak keren, enggak spektakuler. Tapi melalui itulah Tuhan memberkati kita. Musa membelah Laut Merah dengan tongkat gembalanya. Daud dengan batu dan umban mengalahkan Goliat. Karena sebelumnya dia sudah melatihnya ketika dia menjaga domba ayahnya yang cuma 2-3 ekor. Gak keren, cuma 2-3 ekor tapi dia setia. Membuka jalan bagi Daud untuk menjadi menantu
Raja Saul akhirnya dia menjadi raja yang hebat. Filemon 1 ayat 6. Supaya persekutuan imanmu menjadi efektif dengan cara mengakui segala kebaikan yang ada padamu di dalam Kristus Yesus. Tuhan sudah mengatakan kita adalah ciptaan baru. Kita memiliki pikiran Kristus. Kita adalah kepala dan bukan ekor. Kita akan tetap naik dan bukan turun. Kita akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi kita sendiri tidak meminta pinjaman. Apakah kita sepakat? Apakah kita setuju? Seperti yang tadi sudah kita pelajari. Apakah kita sama dengan 10 pengintai atau kita sama dengan Yosua dan Kaleb yang sepakat dengan Tuhan sehingga dia masuk ke tanah perjanjian. Sedangkan 10 pengintai lainnya tidak masuk ke tanah perjanjian. Seringkali kita menganggap remeh apa yang ada pada kita dan kita tidak sepakat dengan Tuhan. Itulah sebabnya kita tidak mendapatkan jawaban doa. Dan salah satu dari 9 buah roh yang terakhir adalah penguasaan diri. Apakah kita sepakat juga? Apakah buah-buah roh ada dalam kehidupan kita? Kalau kita sepakat, kita menghidupinya, penguasaan diri ada pada kita. Kita tidak lagi terjerat dengan hutang konsumtif dan hal-hal lainnya. Amsal 10 ayat 4 mengatakan, tangan orang rajin menjadikan kaya. Amsal 12 ayat 24 mengatakan, tangan orang rajin memegang kekuasaan. Amsal 12 ayat 27 mengatakan, orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Mau kaya? Mau pegang kekuasaan? Mau memperoleh harta yang berharga? Jadilah rajin. Itu kuncinya. Next, sukses itu bukan kebetulan. Sukses itu diciptakan. Michael Jordan, bintang NBA, 6 kali berturut-turut, sukses, kaya. Dia mengatakan, everybody has talent, but ability takes hard work. Setiap orang punya bakat, setiap orang punya talenta. Tetapi untuk memiliki keterampilan, untuk memiliki kemampuan, dibutuhkan kerja keras. Malcolm Gladwell dalam bukunya Outliers menceritakan hasil risetnya dia terhadap berbagai kasus, kemudian dia mengambil kesimpulan. Baik untuk menjadi ahli catur ataupun menjadi ahli syaraf memiliki pola yang sama. Ternyata untuk menjadi ahli dalam bidang tertentu itu polanya itu selalu sama. Dibutuhkan waktu 10.000 jam latihan untuk menjadi expert dalam sebuah bidang. 10.000 jam itu kalau kita latihan 4 jam sehari, maka dibutuhkan waktu 10 tahun. Ini berita yang sangat menarik dan sangat menyenangkan. Artinya, setiap kita itu bisa menjadi expert dalam hal tertentu. Menjadi istimewa, menjadi unik di bidang tertentu. Karena kalau kita sudah latihan 10.000 jam minimal, kita akan menemukan clue-clue yang membuat kita berbeda dengan orang lain.
punya style kita sendiri, punya keunikan kita sendiri. Dan keunikan itulah yang akan menjadi alat promosi kita. Sehingga kita berbeda dengan yang lain, kita bisa lebih sukses daripada orang lain. Setiap orang bisa. Masalahnya mau enggak kita konsisten, disiplin, latihan terus menerus. Kita senang kalau lihat juara, keren, diliput semua media, keluar di TV, keluar di majalah, di koran, semua. Tapi yang kita tidak tahu apa yang dilakukannya ketika enggak ada orang yang nonton. Dia mesti berlatih sendiri. Ketika teman-temannya lagi enak-enaknya hangout, ngopi, kita mesti berlatih. Gak ada yang lihat, gak ada yang bertepuk tangan. Disitulah tantangannya. Tidak ada sukses kebetulan. Sukses itu diciptakan. Pertanyaannya mau gak kita bayar harganya? Michael Jordan juga mengatakan, saya telah melewatkan lebih dari 9.000 tembakan dalam karir saya. Saya telah kalah hampir 300 pertandingan. 26 kali saya dipercaya untuk melakukan tembakan penentu kemenangan dan gagal. Saya telah gagal berulang kali dalam hidup saya. Itulah sebabnya mengapa saya berhasil. Karena meskipun dia gagal berulang kali, tentunya kalau lagi gagal itu ya dihujat kanan kiri. Tetapi dia tetap maju. Dia tidak putus asa. Orang yang sukses, ketika dia gagal, dia belajar dari kegagalannya. Tidak mengasihani diri, belajar, ambil pelajarannya, dan move on. Sebaliknya, ketika dia berhasil, dia merayakannya. Gak lama-lama juga. Cukup merayakan, setelah itu move on. Masih ada pencapaian yang lebih besar yang harus saya raih. Karena anak-anak Tuhan itu berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Kepada satu terang, kepada terang lagi yang lebih besar. Jim Rohn mengatakan, kesuksesan tidak lebih dari beberapa disiplin sederhana yang dipraktikkan setiap hari. Sesungguhnya enggak ada kunci sukses yang spektakuler gitu, enggak ada. Hal-hal sederhana yang dilakukan dengan disiplin dan dipraktikkan setiap hari. Itulah yang akan membuat kita jadi outstanding. Yang akan membuat kita jadi sukses. Kita sudah belajar tadi bagaimana dengan bekerja dengan hukum kerajaan Allah. Jakarta Surabaya dengan naik pesawat kita bisa mengalami percepatan 7 atau 10 kali lipat. Kita mengerjakan yang natural, Tuhan yang mengerjakan yang supernatural. Semua tentang Tuhan. Apakah kita mau bekerja sama dengan Tuhan untuk menggali kebenaran firman-Nya, untuk menghidupinya, untuk fokus kepada Tuhan. Setiap kita punya Alkitab yang sama. Setiap kita punya 24 jam yang sama.
Kesuksesan tidak ditentukan oleh orang lain, tidak ditentukan oleh keadaan, tidak ditentukan oleh fasilitas. Mau enggak kita menempel pada pokok anggur yang benar? Buah itu enggak usah dipikirin. Buah akan terjadi dengan sendirinya. Yang penting kita ini cara nempel kepada pokok anggur. Pokok anggur juga enggak usah mikirin buah. Cukup dia melekat kepada tanah karena dari tanah itulah nutrisi akan diberikan. Ketika syarat itu dipenuhi dengan sendirinya. Buah itu enggak usah didoain, enggak usah diperintah-perintahin juga berbuah dengan sendirinya. Kebanyakan orang Kristen kan seperti itu. Enggak mau memenuhi syaratnya, maunya dengan berdoa tiba-tiba simsalabim. Hidup enggak seperti itu. Bahkan Tuhan sudah bilang, firman-Nya ya dan amin, janjinya ya dan amin. Tetapi kita sendiri yang menentukan kita mau sepakat atau tidak. Sebagai penutup, Tuhan tidak membutuhkan kemampuanmu. Cukup respon positif terhadap kemampuannya. Anugerah Tuhan gratis. Semua yang kita butuhkan dalam hidup sudah disediakan di dalam anugerah. Tetapi untuk menerima kita harus meresponinya dengan respon yang positif. Bertindak dengan iman. Siap praktek, Tuhan Yesus memberkati.